Dukungan masyarakat untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi Yusuf Kala terus bergulir di berbagai daerah, tidak hanya dari warga kota, bahkan hingga suku pedalaman juga mendukung pasangan ini. Dukungan untuk Capres dan Cawapres nomor urut 2 terus bergulir di kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini, ratusan warga Bandung mendeklarasikan diri sebagai relawan pro Jokowi atau Projo Kota Bandung. Turut hadir tokoh Jawa Barat, Solihin GP, Ketua Projo Pusat Budi Ari, dan perwakilan Partai Koalisi Pendukung Jokowi JK. Relawan Projo Kota Bandung menilai pasangan Jokowi JK tepat untuk menjadi pemimpin Indonesia karena Jokowi adalah sosok pemimpin yang pro rakyat. Hidup Presiden kita Jokowi! Dukungan terhadap pasangan Jokowi JK juga datang dari suku asli Talang Mama di Provinsi Riau. Dukungan ini disampaikan Kepala Suku Talang Mama di Posko Relawan Riau Serumpun Bersatu Pekanbaru. Kepala adat suku asli ini sengaja menempuh perjalanan ratusan kilometer dari pedalaman Riau untuk bergabung dengan relawan pasangan Jokowi JK. Saat ini, suku Talang Mama tinggal di daerah yang terisolasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Mereka memilih pasangan Jokowi JK karena menilai Capres dan Cawapres ini mampu melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Sementara itu, ratusan pedagang kaki lima dan pengamen jalanan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang melakukan aksi tanda tangan di atas spanduk putih sebagai dukungan terhadap pasangan Jokowi JK. Aksi damai tanda tangan di atas spanduk putih sepanjang 1000 meter ini digalang oleh Barisan Relawan Aliansi Masyarakat Indonesia atau BARAAMI untuk Jokowi Presiden. Sosok Jokowi yang jujur, sederhana, dan merakyat dinilai warga bisa mewakili aspirasi masyarakat kalangan bawah. Tim Liputan Metro TV. Berbagai cara dilakukan tim sukarelawan pemenangan Capres-Cawapres Jokowi Yusuf Kala di Aceh, seperti gerakan dari masyarakat untuk masyarakat yang dilakukan pemuda Sigli di Aceh PD. Kelompok kecil pemuda yang menamakan dirinya Gerakan Sukarelawan Pemuda Sigli lebih memilih melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan Capres dan Cawapres Jokowi JK di pasar tradisional Gronggong Sigli. Selain mengkampanyekan langsung ke penjual dan pembeli di pasar Gronggong, pemuda Sigli yang sebagian besar mahasiswa ini juga membagikan jadwal pertandingan Piala Dunia Brazil 2014. Menurut Ismail, simpatisan Jokowi for President, cara ini dinilai efektif untuk menjaring dukungan masyarakat kecil di Kabupaten Pidi, mengingat pasar merupakan tempat interaksi sosial yang kuat. Kita dari sahabat Yusuf Kala berkomitmen untuk memenangkan beliau pada Pilpres 9 Juni 2014 sebagai ingatan kami, sebagai balas jasa kami masyarakat Aceh terhadap sosok beliau yang telah berjasa terhadap Aceh. Di mata masyarakat, Jokowi adalah sosok sederhana serta banyak membantu masyarakat kecil. Apalagi sebelumnya Jokowi juga pernah tinggal dan bekerja di Aceh. Nanti harus perhatian kita orang yang kayak gini, biasanya kayak sipil kayak gitu kan, dia perhatikan tuh kita yang kayak jualan di kaki lima kayak gini, nggak ada modal dikasih modal gitu. Tim sukarelawan juga membagikan pin bertuliskan Jokowi JK adalah kita dan menyematkan langsung ke para pedagang sebagai tanda dukungan untuk Capres nomor 2. Dari Sigli, Aceh PD, Sari Syahrial, Gali Pratama, Metro TV. Kembali menyaksikan Metro Sore, berbagai elemen masyarakat mendukung pasangan Jokowi JK pada kancah Pilpres 9 Juli nanti. Di Jakarta, komunitas Batak mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi JK. Ribuan simpatisan dan relawan Jokowi JK di Bandung, Jawa Barat sore ini menghadiri deklarasi tim pemenangan. Dan para pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan mendeklarasikan dukungan kepada peserta Pilpres pasangan nomor urut 2 Jokowi JK. Untuk mengetahui informasinya, kita bergabung bersama Maulin Astria di Jakarta, ada Rosalin Asmarantika di Bandung, dan Trifty Kurota di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami ajak Anda ke Maulin dulu dari Jakarta. Seperti apa suasana deklarasi dukungan dari komunitas Batak? Apa yang mereka harapkan dari pasangan ini, Maulin?
Iya, Putri, meski acara dari deklarasi komunitas Batak atau yang biasa disebut dengan Persada Komunitas Halak Kita ini belum juga dimulai, namun suasana di Balai Rakyat Jakarta Timur ini sudah ramai. Beberapa peserta sudah mulai berdatangan dan berbagai persiapan untuk acara nanti juga masih dilakukan. Nanti pada pukul 16.00 rencananya akan digelar deklarasi yang berjudul Horas Jokowi JK, yang artinya mendukung Jokowi JK untuk maju pada Pilpres 9 Juli nanti. Mereka ini berasal dari komunitas Halak Kita yang mereka merupakan warga dari 5 wilayah atau 5 puak di wilayah Sumatera Utara, yakni di Toba, Mandailing, Karo, Pak Dairi, dan juga dari Pulau Nias. Rencananya dalam acara ini akan dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Yusuf Kala. Selain itu juga rencananya akan hadir juga Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan dan ulama NU Alwi Shihab. Dukungan untuk Jokowi JK ini memang terus berdatangan. Dan sebelumnya dukungan datang dari banyaknya pihak yang ingin menjadi relawan, mulai dari kalangan pengusaha berskala besar hingga mikro, kemudian dari pekerja dan juga dari mahasiswa. Kemudian dukungan juga datang dari komponen-komponen kelompok Muhammadiyah dan kali ini dari kelompok suku Batak yang mengatakan dirinya mendukung Jokowi JK yang harapannya akan bisa memajukan wilayah Sumatera Utara dan juga wilayah Indonesia dengan damai dan juga tidak ada perselisihan dengan SARA. Demikian, Putri. Terima kasih, Maulin Nastria dari Jakarta. Berikutnya kita ke Makassar. Ada Trifty di sana. Trifty, ada dukungan dari sejumlah pengusaha Makassar. Apa yang diharapkan mereka kepada pasangan Jokowi Yusuf Kala? Segera menyaksikan. Iya, memang para pengusaha ini banyak mengharapkan dari Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan saat ini saya tengah berada di atas panggung deklarasi di mana para pengusaha bersama dengan warga Kota Makassar berkumpul di Pantai Losari. Di sini deklarasi akan segera berlangsung dan memang acara dimulai sejak tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan ya, inilah deklarasi akan segera dimulai dan para pengusaha ini berkumpul di Losari dan memang Losari ini merupakan pusat kegiatan dari masyarakat warga Kota Makassar. Di sini ada sekitar 48 ketua asosiasi pengusaha yang hadir dan terdiri dari berbagai bidang dalam usahanya. Para pengusaha ini menggelar acara dan menargetkan mengajak sekitar 7.000 warga yang akan berpartisipasi dalam kegiatan deklarasi kali ini. Pengusaha-pengusaha ini juga berharap akan menyumbangkan 20% suara dari Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2014 ini. Dan rencananya deklarasi ini akan dihadiri oleh Dahlan Iskan. Meskipun saat ini Dahlan Iskan belum datang, nantinya rencananya melalui Dahlan Iskan lah surat dari dukungan dari warga Kota Makassar ini akan disampaikan kepada Joko Widodo. Dan saya akan bertanya pada salah satu pengusaha di sini, Pak Zulkarnain dan juga ada Pak Saharudin. Pak, pertanyaan mendasar sebenarnya Pak, ini apa alasan Bapak mendukung Joko Widodo? Oke, saya kira saya atas nama pengusaha dan sekaligus saya adalah kebetulan diberi amanah sebagai ketua tim pengarah berkumpul 40 asosiasi untuk mendukung Pak Jokowi dan JK, dan insya Allah kita akan sepakat bahwa akan memenangkan 90% total di Sulawesi Selatan ini. Kenapa? Karena UMKM kita, pengusaha kita saja itu sudah banyak menggantungkan harapan dari kepemimpinan beliau. Karena beliau adalah pengusaha dua-dua, jadi tidak ada alasan untuk orang Sulawesi Selatan tidak memilih beliau. Apakah lagi pengusaha ini. Nah, pengusaha saya kira yakin bahwa di pundak Pak Jokowi dan JK ini partner yang paling baik. Kita sangat membutuhkan kepemimpinan ke depan karena untuk perbaikan infrastruktur, untuk perbaikan dari semua kehidupan bangsa dan negara ke depan ini. Sehingga ada 37 alasan untuk memilih JK Jokowi. Sehingga insya Allah saya kira saya berharap banyak kepada teman-teman semua, kepada pengusaha semua yang ada di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur agar bisa memilih dan dari hati nurani sehingga memilih Pak Jokowi dan JK untuk memimpin. Oke, terima kasih Pak. Ya.
Sekarang saat ini masih terlihat di sini suasana deklarasi masih terus berlangsung dan memang banyak harapan dari warga masyarakat di Makassar agar Joko Widodo dapat membawa perubahan bagi Indonesia bagian timur. Kembali ke Putri. Terima kasih Trifty Kurota dari Makassar. Selanjutnya ke Bandung. Ada Rosalin Asmarantika. Alin, komunitas apa sekarang yang mendukung pasangan Jokowi Yusuf Kala? Alin? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi. Ya. Ya, silakan Alin. Dukungan yang Putri, dukungan yang dilakukan atau digelar di Gor Koni di Kota Bandung, Jawa Barat ini berasal dari seluruh pendukung Jokowi JK yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain ribuan pendukung dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini, Putri, hadir pula dalam acara ini yaitu Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi JK, Marwarar Sirait. Marwarar datang langsung menemui para pendukung Jokowi JK di Gor Koni, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan Marwarar dalam kesempatan ini juga memberikan sambutan serta orasi politik. Marwarar mengimbau agar seluruh DPC serta PAC hingga tingkat kecamatan mendukung pemenangan Jokowi JK hingga tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Selain itu dihimbau juga agar para pendukung dan juga simpatisan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala ini tidak termakan ataupun terpengaruh kampanye hitam yang marak belakangan ini. Selain Marwarar Sirait, hadir pula para ketua DPC Kota Bandung dari partai-partai politik pendukung Jokowi JK seperti PDIP, Nasdem, PKB, PKPI, Hanura, dan juga Hanura. Nampak para pendukung yang hadir di Gor Koni Kota Bandung, Jawa Barat ini nampak semangat dan membawa spanduk berisikan kata-kata yang menyemangati pasangan calon Jokowi dan juga JK. Pasangan Jokowi dan JK ini dinilai oleh para pendukung yang hadir di Gor Koni Kota Bandung ini sebagai pasangan yang sempurna karena Jokowi ini keunggulannya dengan keuletan serta kesederhanaan pembawaan dari Jokowi, sedangkan Yusuf Kala sebagai calon pendamping Jokowi ini mempunyai pengalaman dan ketegasan yang tidak diragukan lagi. Selain itu juga nampak di antara para pendukung Jokowi JK ini hadir komunitas tunanetra yang mendukung kedua orang ini yaitu Jokowi dan Yusuf Kala untuk maju sebagai presiden dan calon presiden Republik Indonesia. Putri. Rosalin Asmarantika dari Bandung, sebelumnya ada Trifty Kurota dari Makassar dan Maulina Astria dari Jakarta. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, berbagai cara dilakukan simpatisan dan relawan untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK, salah satunya dengan penggalangan dana yang dilakukan secara spontan. Ratusan relawan Jokowi JK di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta turun ke jalan dengan tajuk Aksi Sejuta Koin untuk Jokowi. Mereka mengumpulkan sumbangan dana untuk Jokowi JK dari masyarakat dalam bentuk uang koin Rp500 ataupun Rp1.000. Bahkan beberapa warga menyumbang koin Rp200. Aksi ini selain untuk mengumpulkan dana untuk berkampanye bagi Jokowi JK, juga untuk mengukur kepedulian warga terhadap Capres-Cawapres dari PD Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI ini. Aksi penggalangan dana juga dilakukan ratusan kader dan simpatisan PD Perjuangan Majalengka, Jawa Barat. Kader dan simpatisan partai berlambang banteng moncong putih ini secara spontan menyisihkan dana mereka untuk kepentingan kemenangan Joko Widodo JK sebagai presiden wakil presiden mendatang. Dalam aksi penggalangan dana terkumpul sebesar Rp378 juta. Partai Nasdem wilayah Surabaya, Jawa Timur hari ini menggelar deklarasi mendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK, sementara di Yogyakarta untuk memenangkan pasangan Capres Jokowi JK, kelima partai koalisi mengonsolidasikan kekuatan kader-kadernya di berbagai daerah. Untuk mengetahui informasi kegiatannya, kita akan bergabung bersama Rifai Pamone di Surabaya dan Egit Hapsari di Jepara, Jawa Tengah. Kita ke Egit dulu. Egit, bentuk dukungan kelima partai koalisi apa konkretnya yang mereka lakukan? Putri, di Jepara, Jawa Tengah ini ratusan relawan dan juga kader dari kelima partai koalisi pendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Yusuf Kala memadati Aula Asrama Haji untuk menggelar acara deklarasi akbar kelima partai koalisi, Putri.
Hadir pula Bupati Kudus Mustafa Wardoyo mewakili tim pemenangan Jokowi JK di wilayah Jawa Tengah. Juga Ketua DPW dan DPC dari kelima partai pendukung dan juga caleg terpilih dari Partai Nasdem. Menurut Ketua Tim Pemenangan Jokowi dan JK di wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Dian Kristiandi, deklarasi akbar ini digelar untuk memantapkan dukungan relawan dan juga mengkonsolidasikan mesin-mesin partai pendukung di wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini. Ia pun optimis bisa mencapai target perolehan suara minimal 65% pada Pilpres 9 Juli mendatang. Dan Putri, sementara itu di Yogyakarta juga digelar rapat pemantapan relawan Jokowi dan Yusuf Kala yang digelar di The Sahid Ridge Hotel Yogyakarta, di mana ribuan relawan dan juga kader dari kelima partai koalisi pendukung Jokowi dan Yusuf Kala mengikuti pembekalan yang disampaikan oleh salah satu ketua DPP PDI Perjuangan Idam Samawi, beserta juga Wakil Bupati Sleman Yuni Satya Rahayu dan juga pembina Seknas Jokowi Sidarta Danusubroto. Dalam acara pembekalan ini, Sidarto Danusubroto menyampaikan bahwa Pilpres bukanlah ajang medan peperangan. Oleh karena itu, ia juga menghimbau agar relawan berkampanye secara santun dan tanpa menjatuhkan lawan politik masing-masing. Putri. Ya, Egit, berikutnya kita ke Surabaya, Jawa Timur. Rifai, seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan Partai Nasdem terkait deklarasi yang hari ini dilakukan di Jawa Timur? Ya, Putri, Partai Nasdem memprakarsai dan juga mewadahi seluruh relawan dan juga laskar pendukung Joko Widodo dan juga Yusuf Kala di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya yang telah mendeklarasikan diri beberapa bulan terakhir. Dan untuk prakarsa ini hari ini diwujudkan untuk melakukan konsolidasi dan pemantapan pemenangan Jokowi JK. Bagaimana sebenarnya inti dari konsolidasi hari ini? Saya telah bersama dengan koordinator wilayah Partai Nasdem untuk pemenangan Jokowi JK di wilayah Jawa Timur, Effendi Khoiri. Gus Coy, apa sebenarnya inti dari konsolidasi hari ini? Ya, jadi kita perlu adanya sinergi antara kekuatan partai dengan kekuatan masyarakat yang berbentuk laskar, relawan, macam-macam. Jumlahnya sekarang yang terpantau sekitar 300-an se-Jawa Timur. Nah, ini perlu ada konsolidasi, perlu ada saling mengenal begitu, perlu ada penyamaan langkah-langkah supaya tidak tumpang tindih. Mereka datang dari berbagai profesi dan komunitas. Apakah mereka nanti akan ditempatkan di komunitas dan profesi tersebut untuk menggarap konstituen mereka masing-masing? Oh ya, mereka lahir berangkat dengan keinginan mereka, tentu mereka sudah punya komunitas. Komunitas mereka biar digarap mereka, profesi mereka digarap mereka. Jangan sampai tumpang tindih. Nah, disinilah pentingnya untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi. Partai politik akan di mana nanti posisinya untuk menjadi koordinasi atau yang menjadi wadah di dalamnya? Nah, partai politik memantau, memberi semangat, mengkoordinasikan, menjadi tempat kalau mereka mau bertanya, menjadi tempat kalau mereka perlu ini dan itu, partai politik yang mencari solusi. Bagaimana menangkap beberapa hal yang saat ini cukup negatif terjadi, yaitu black campaign? Apakah relawan kita sudah siap? Ya, saya kira masyarakat kita sudah dewasa. Semua kampanye hitam saya kira tidak akan diterima oleh rakyat. Kita punya, yang lain silakan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, tetapi kita menggunakan cara yang halal untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih banyak Gus Coy. Putri, itu dia pendapat dari beberapa koordinator wilayah untuk pemenangan Jokowi JK di Jawa Timur. Mereka saat ini masih terus melakukan konsolidasi dan akan berakhir sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara kembali ke Jakarta. Rifai Pamone dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Egit Hapsari dari Jepara, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas.